Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi basis data, yaitu pemesanan tiket kapal secara online. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Purwuduk Agusti dengan ujung NIM 071. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Khairia dengan ujung NIM 057. Perkenalkan, nama saya Siti Sujarti Umaro dengan 059. Perkenalkan, nama saya Priscilia Angelika Natasha dengan ujung NIM 855. Perkenalkan, nama saya Rini Sudika dengan ujung NIM 007. Baiklah, materi akan dijelaskan sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Angelika Natasha dengan ujung NIM 855. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi, komponen utama sistem informasi, dan interaksi komponennya. Yang pertama adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, serta validasi visualisasi dalam sebuah organisasi ataupun individu. Baik, penjelasan kedua adalah komponen utama sistem informasi. Terdapat 5 komponen utama yang saling berkaitan dalam sistem informasi. Yang pertama adalah hardware atau sering disebut dengan perangkat keras. Komponen fisik seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya seperti komputer, desktop, laptop, smartphone, dan lainnya. Yang kedua adalah software, sering disebut dengan perangkat lunak. Program atau aplikasi yang memberikan instruksi kepada hardware untuk memproses data menjadi informasi. Contohnya Microsoft Office, Google Docs, dan aplikasi pengelola data lainnya. Yang ketiga adalah data, bahan dasar yang diproses dalam sistem informasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi sistem informasi yang sangat berguna. Contohnya data penjualan, data keuangan, data pelanggan, dan data lainnya. Yang keempat adalah prosedur, aturan kebijakan dan proses mengatur cara kerja sistem informasi agar berjalan sesuai yang tujuan yang diinginkan. Contohnya, prosedur keamanan jaringan, prosedur penggunaan aplikasi, dan prosedur lainnya. Yang kelima adalah user, individu yang menggunakan sistem informasi baik sebagai pengguna akhir maupun sebagai pengelola sistem. Contohnya, pengguna aplikasi dan pengembangan sistem. Baik, di sini adalah interaksi komponen. Komponen yang sistem informasi saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, hardware dan software bekerjasama untuk memproses data, sedangkan prosedur dan user memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilatul Khairia dengan ujung NIM 057. Saya akan menjelaskan tentang apa itu database, contoh sederhana database, jenis-jenis database, dan kegunaan database. Oke, database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Data dalam database biasanya disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki kolom, atribut, dan baris record. Contoh sederhananya yaitu bayangkan database seperti lemari arsip digital yang menyimpan informasi, misalnya database pelabuhan berisi data pelanggan, tiket kapal, dan transaksi. Database sekolah berisi tentang data siswa, mata pelajaran, guru, dan nilai. Jenis-jenis database, yang pertama relasional RDBMS. Data disimpan dalam tabel, misalnya MySQL, PostgreSQL, Oracle. Yang kedua, ada non-relational. Non-relational itu non-SQL, data bisa disimpan dalam bentuk dokumen, key value, graph, dan lain-lain. Contohnya MongoDB, Redis. Oke, selanjutnya kegunaan database. Yang pertama, menyimpan data dengan aman dan terstruktur. Yang kedua, memudahkan pencarian dan pengambilan data. Yang ketiga, mendukung banyak pengguna sekaligus. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan aplikasi, situs web, dan sistem lainnya. Contoh penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasi e-commerce. Banyak nih aplikasi pembelanjaan online
yaitu untuk menyimpan data pelanggan, produk, transaksi. Yang kedua, aplikasi perbankan menyimpan data akun, transaksi, dan saldo. Rumah sakit contohnya menyimpan rekam medis pasien. Sosial media menyimpan profil, postingan, komentar, dan interaksi pengguna. Oke, sekian materi dari Dila. Terima kasih semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Firagustin dengan ujung NIM 071. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemesanan secara online dan ciri khas utama serta penjelasannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pemesanan secara online. Pemesanan online adalah suatu proses pemesanan barang atau jasa yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, laptop, dan smartphone. Dalam sistem ini, pengguna dapat melakukan reservasi, pembelian, atau pendaftaran dari jarak jauh tanpa bertemu langsung dengan pihak layanan. Pemesanan online juga merupakan bagian dari e-commerce yang memanfaatkan teknologi web untuk mempertemukan penjualan pembeli secara elektronik, memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, praktis, dan aman. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri khas utama serta penjelasannya. Yang pertama itu ada aksesibilitas tinggi. Pengguna dapat mengakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Yang kedua itu ada proses real time. Data pemesanan dan ketersediaan produk biasanya diperbarui secara otomatis dan langsung. Yang ketiga itu ada kemudahan antar pengguna. Antarmuka dirancang agar pengguna dapat memahami langkah-langkah dengan baik tanpa bantuan pihak orang ketiga. Yang keempat ada integrasi pembayaran digital. Sistem pembayaran digital biasanya terhubung melalui metode pembayaran online seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital J-Wallet. Yang kelima itu ada konfirmasi otomatis. Setelah transaksi berhasil, biasanya pengguna mendapatkan notifikasi seperti Gmail, SMS dari aplikasi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rini Sunika dengan ujung NIM 07. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran umum sistem pemesanan tiket kapal secara online beserta analisis kebutuhan sistemnya. Dan yang pertama, gambaran umum sistem. Nah, sistem pemesanan tiket kapal secara online ini dirancang untuk menggantikan proses pemesanan tiket secara manual yang biasanya dilakukan di loket atau kantor pelayanan. Dengan sistem ini, pengguna bisa memesan tiket langsung dari rumah melalui internet tanpa harus datang ke tempat penjual tiket. Sistem ini juga menyediakan fitur-fitur utama seperti pendaftaran akun pengguna, pencairan jadwal kapal, pemilihan rute perjalanan, pemesanan tiket, dan juga pembayaran secara online, hingga pengiriman tiket elektronik atau e-tiket kepada pelanggan. Selain itu, sistem ini juga sangat membantu pihak pengelola atau admin. Mereka bisa mengelola data kapal, jadwal keberangkatan, laporan transaksi, dan juga memonitor jumlah tiket yang sudah terjual. Dengan adanya sistem ini, diharapkan meningkatkan kenyamanan pengguna, mengurangi antrian, meminimalisir kesalahan pencatatan data, dan tentu saja mempermudah manajemen operasional kapal. Dan yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada registrasi dan login pengguna. Fitur pertama yang dibutuhkan adalah registrasi dan login. Pengguna harus membuat akun dengan mengisi data seperti nama, email, dan juga password. Setelah itu, mereka bisa login untuk mengakses fitur pemesanan. Ini penting untuk keamanan data dan memudahkan sistem menyimpan riwayat pemesanan
pengguna. Dan yang kedua adalah pencairan jadwal kapal. Selanjutnya adalah fitur pencairan jadwal kapal. Pengguna bisa mencari kapal berdasarkan tanggal keberangkatan, pelabuhan asal, dan tujuan. Sistem ini juga akan menampilkan semua jadwal yang tersedia sesuai dengan kriteria tersebut, lengkap dengan nama kapal, jam keberangkatan, dan juga harga tiket. Dan yang ketiga adalah pemesanan tiket setelah menentukan jadwal yang sesuai. Pengguna bisa langsung memesan tiket, mereka tinggal memilih jumlah tiket dan mengisi data penumpang. Data pemesanan ini akan disimpan sementara sampai proses pembayaran selesai. Dan yang keempat adalah pembayaran online. Setelah pemesanan, pengguna akan diarahkan ke halaman pembayaran. Sistem menyediakan berbagai metode pembayaran online seperti transfer bank, dompet digital, atau kartu kredit. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengubah status pemesanan menjadi lunas. Yang kelima, konfirmasi pemesanan setelah pembayaran. Pengguna akan menerima konfirmasi pemesanan dalam bentuk etiket yang dikirim ke email. Selain itu juga, etiket ini juga bisa diunduh langsung dari halaman akun pengguna. Yang keenam, manajemen data oleh admin. Fitur ini khusus untuk admin. Admin dapat menambahkan atau mengubah, menghapus data kapal dan jadwal keberangkatan. Admin ini juga bisa melihat status pemesanan pengguna dan memastikan semua data yang ditampilkan kepada pelanggan adalah data terbaru dan juga valid. Dan yang terakhir, cetak laporan transaksi. Fitur terakhir adalah cetak laporan transaksi. Ini adalah admin bisa melihat dan mencetak laporan harian, mingguan, bahkan juga bulanan. Dan laporan ini juga membuat jurnal tiket yang terjual, pendapatan, dan data transaksi lainnya yang berguna untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Demikian penjelasan tentang sistem pemesanan tiket kapal secara online beserta analisisnya. Perkenalkan, saya Siti Sugarti Umaroh dengan NIM 0902-8242-8059. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem, yang mana tentunya dalam sistem informasi tidak luput dari yang namanya desain sistem. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengimplementasikan desain menggunakan tools Draw.io, yang mana kami implementasikan dalam desain berbentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Dapat kita lihat dengan ERD yang telah didesain oleh kelompok kami memasukkan 8 entitas di dalamnya, yang mana ada user, ada tiket, ada pelabuhan, kapal, admin, transaksi, pembayaran, kemudian metode bayar. Nah, dari 8 entitas tadi, masing-masing di dalamnya itu termuat atribut, yang mana dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian antara entitas satu dengan entitas lain itu dihubungkan dengan yang namanya relationship. Setelah itu, antara relationship itu tadi ditentukan juga kardinalitasnya sebagaimana. Mari kita lihat langsung. Sebagaimana di sini ada entitas user dan entitas tiket. Nah, di entitas user terdapat atribut ID user, email, nomor telepon, alamat, serta nama user. Nah, di sini ID user ini berperan sebagai primary key atau kunci utama. Kemudian, entitas user memiliki relationship dengan entitas tiket, yang mana relationship-nya adalah membeli. Jadi di sini user membeli tiket, kemudian tiket dibeli user. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ditentukanlah kardinalitasnya. Yang saya maksud kardinalitas tadi adalah user itu adalah satu hubungannya dengan tiket. Satu user dapat membeli banyak tiket. Banyak tiket dapat dibeli oleh satu user. Itulah yang dimaksud dengan kardinalitas. Ada terlintas nggak di pikiran teman-teman, kenapa sih kita masih membuat desain sistem? Kenapa nggak kita buat sistemnya langsung? Nah, hal ini dipertujukan agar pengguna atau user nantinya dapat dengan mudah menggunakan sistem yang telah kita buat. Jadi, dari desain sistem tadi, ibaratnya kita bisa membaca sistem yang akan kita gunakan itu cara kerjanya seperti apa. Sebagaimana kami membuat sistem pemesanan tiket kapal secara online, itu kan pasti ada prosedur penggunaannya. Nah, dari desain tadi dapat kita lihat
Kita baca dari IAD yang telah kita buat, sebagaimana jika saya sebagai pengguna sistem itu tadi, saya akan berperan sebagai user. Jadi nanti dari user saya akan memesan tiket, kemudian dari tiket akan diarahkan ke pelabuhan mana, kemudian dijelaskan kapal kita akan berlabuh di pelabuhan mana. Nah, selanjutnya dari tiket tadi akan dioperasikan oleh admin. Nah, admin akan membuat transaksi terlebih dahulu. Setelah transaksi ini kita bayar menggunakan metode pilihan bayar. Di sini metode bayar kita bisa memilih metode apa yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita bayar dan kita mendapatkan tiket yang bisa kita gunakan untuk berkelana. Setelah dirancang seperti tadi, kita lakukan pengimplementasian, yang mana hal ini terpaut dua struktur, yakni ada front end dan back end. Jadi bagian front end ini memuat ibaratnya memuat desain tampilan aplikasi pemesanan tiket kapal kita nanti. Nah, yang back end ini adalah logika berpikir bagaimana nanti sistem itu berjalan. Nah, jadi sebelum kita membuat aplikasi pemesanan tiket kapal tadi, kita lakukan pembuatan data-datanya dulu. Jadi database apa saja yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi kita nanti. Jadi setelah itu baru aplikasi siap digunakan dengan front end dan back end yang sudah stabil setelah dilakukan penguji coba. Tentu saja kami membuat sistem pemesanan tiket kapal secara online ini tidak cuma-cuma. Kami membuatnya bertujuan untuk memudahkan user, memudahkan pelanggan dalam yang ingin membeli tiket, yang ingin memesan tiket kapal, itu dapat dengan mudah mendapatkan tiket tanpa harus pergi ke pelabuhan. Jadi dengan dia dimanapun dia berada, dia bisa mengakses sistem, kemudian memesan tiket yang dibutuhkannya. Dan jadi sistem ini kami buat supaya untuk membantu kita memudahkan dalam akses pemesanan tiket. Baiklah, dari informasi dan penjelasan yang telah kami sampaikan mengenai sistem yang telah kami buat, yakni sistem pemesanan tiket kapal secara online, kami harap para pembaca, para pendengar, atau para penonton dapat memahami dan dapat mendapatkan manfaat yang telah kami berikan. Saya mewakili, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut materi yang dapat kami sampaikan. Kami